Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue akan membahas pertandingan yang menurut gue patut kita apresiasi, patut kita syukuri. Satu poin yang berharga dari Timnas Indonesia yang menjalani pertandingan pertamanya menghadapi Ekuador U17 ya dengan skor imbang satu sama. Kita harus bisa membedakan penilaian ya untuk usia senior U23 dengan U17. Kita tidak fair kalau U16, U17 kita nilai harus berdasarkan parameter tim profesional, tim senior. Itu tidak fair sama sekali. Banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, soal kesiapan, persiapan. Kita diumumkan aja nggak nyampe 6 bulan. Apalagi persiapannya. Kita tidak ada liga reguler usia di bawah 17 tahun. Maka dari itu Coach Bima Sakti dan staf kepelatihan dibantu Dennis Wise juga harus melakukan open recruitment, open selection, seleksi terbuka. Ini kan sangat tidak ideal untuk kelas timnas loh yang akan main di Piala Dunia. Berbanding dengan tim-tim lain, negara-negara lain yang mereka sudah punya liga sendiri, usia 17, mereka sudah sangat matang. Pelatih tinggal comot-comot pemain dari liga. Mereka sudah terbentuk lama. Jadi menurut gue tidak fair. Tidak sama sekali fair untuk kita menjudge yang terlalu berlebihan terhadap timnas yang ini. Ya, ekspektasi kita tidak boleh terlalu membuat pressure. Tidak boleh terlalu tinggi. Oke? Itu dulu sebelum gue bahas pertandingannya. Jadi menurut gue, hasil satu sama ini sudah layak diapresiasi. Sudah menggambarkan bagaimana kita bisa memberikan perlawanan kepada Ekuador. Terutama di babak pertama. Sekarang gue bahas pertandingannya seperti apa. Timnas Indonesia itu bermain dengan 4-3-3 di atas kertas ya. Ikram penjaga gawang menurut gue man of the match karena banyak penyelamatan, dia juga berapa kali mengintercept crossing dari Ekuador dengan sangat tenang, posturnya juga bagus, kelihatan save-nya juga matang. Terus backnya itu Welber main di kanan, kalau nggak salah tengahnya Iqbal dengan siapa itu ya? Ya pokoknya ada satu lagi itu juga cukup solid back kita. Terus back kirinya nomor 4 itu yang beberapa kelihatan masih demam panggung. Di tengah Jidabin, Caviatur, Vigo ya. Kalau gue bilang gak bagus gak jelek. Di depan nomor nomor 18 ya. Itu lumayan bagus kalau menurut gue, pengambilan keputusannya, dribblingnya juga bagus, kontrolnya bagus. Kakak striker ya, Kakak selain cetak gol memang dia sulit untuk mengembangkan permainan karena dia praktis sendirian di depan, pergerakannya juga masih beberapa kali kaku, but that's okay. Terus sayap kiri juga lumayan oke lah secara permainan. Nah, babak pertama kalau menurut gua, babak pertama itu definitely kita mengimbangi Ekuador. Definitely kita mengimbangi Ekuador. Gue juga cukup terkejut, serius, gue juga cukup terkejut. Kok bisa gitu timnas kita bermain seperti ini? Tidak, benar-benar di atas ekspektasi, terus di luar ekspektasi. Bahwa pertama kita tidak bermain long ball. Itu yang selalu menjadi PR, selalu menjadi kebiasaan dari timnas kita, main long ball. Sekarang sudah tidak. Yang pertama, mereka coba build up dari bawah. Walaupun banyak salah passing betul, awal-awal nervous betul. Tapi ya, come on, U17 main pertama kali sepanjang sejarah di Piala Dunia loh. Ini bukan Piala AFF, Piala Dunia. Dengan persiapan yang sangat minim, ditonton oleh 40.000 plus penonton. Lawannya pun runner up Piala Amerika Selatan U17. Jelas bukan merupakan sesuatu yang mudah. Kita harus apresiasi bahwa apa yang mereka tunjukkan terutama di babak pertama itu, mereka bisa melawan secara permainan loh. Mereka build up. Ekuador juga nggak begitu banyak dapat peluang. Berapa peluang Ekuador babak pertama? Nothing. Long ball juga nggak ada nyampe. Dan ini yang menurut gue terlepas dari hasilnya satu sama di babak pertama, tapi mereka menunjukkan, Bima Sakti menunjukkan bahwa mereka bisa bermain sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Memang ada kekurangannya, contoh fisik. Postur kita dengan postur Ekuador jauh. Tapi apa sih yang bisa dilakukan Coach Bima dalam waktu kurang dari 6 bulan fisiknya? Nggak banyak. Maka dari itu Coach STY ketika pertama kali menangani timnas senior, dia minta apa? Fisik latihannya. Karena dia tahu kekurangan kita memang fisik, postur.
genetik, nggak bisa kita salahkan, itu memang natural. Nggak bisa lo bandingkan dengan Ekuador, Latin, Eropa, bahkan Timur Tengah yang fisiknya secara genetik sudah besar, sudah kuat. Jadi tinggal di fisiknya lebih gampang dalam latihan. Kita berbeda. Nggak bisa dong kita samakan seperti itu. Ya, maka dari itu ini butuh nanti butuh lebih, apalagi pengalaman lagi, butuh jam terbang lagi, butuh latihan lagi. Kalau soal fisik, gue tidak mau salahkan karena usianya juga masih 17, masih panjang karir mereka. Lalu yang kedua soal passing. Ya, ini passing kembali lagi. Soal bakat, soal teknik dasar. Ini pun menurut gue ya sulit. Karena Coach Bima bukan mendapatkan dari klub yang sudah terlatih pemainnya. Didapatkan dari open selection. Artinya mungkin ada pemain yang tidak bermain di klub, ikut seleksi dan kepilih. Bisa aja seperti itu. Karena pada saat seleksi bagus, tak bagus mungkin secara skill kerja keras, tapi ketika di lapangan ya kelihatan menghadapi pressure dan sebagainya mereka demam panggung. But that's okay. Ini pertandingan pertama loh. Siapa sih yang mudah menghadapi pertandingan pertama? Ya kan? Apalagi kita tim yang bukan diunggulkan kalau dilihat dari kekuatan. Di babak kedua kelihatan stamina habis, drop. Banyak yang kram, banyak yang cedera. Dan ini ya gue bilang ya jadi PR juga sulit karena perbaiki nggak bisa 1-2 hari soal ini. Gue berharapnya adalah pemain-pemain yang cedera kram tadi ya bisa bermain di laga kedua nanti tanggal 10, itu aja. Tapi sisanya tanggal 13, sorry. Tapi sisanya gue bilang bahwa kedua mereka lebih bertahan lah, istilahnya Ekuador juga nyerangnya crossing. Banyak sekali crossing, peluang berbanyak crossing semua, tapi kiper kita 70-80% mampu mengantisipasi dengan baik. Jadi pada kesimpulannya adalah daripada kita mau fokus kepada yang negatif, gue rasa kita harus lihat hal-hal positif. Banyak hal positif yang gue lihat dari timnas kita tadi, timnas U17 kita tadi. Ya, bahwa mereka daya juangnya 90 menit, 103 menit bahkan mereka terus berupaya walaupun udah kakinya udah pada nggak kuat, udah stamina-nya habis, tapi mereka tetap untuk fokus dalam bertahan dengan baik. Lalu di babak pertama tadi seperti gue bilang mereka mampu fight, mereka mampu memberikan perlawanan, mampu mengimbangi Ekuador, dan itu merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Ya, terlepas apapun hasilnya, misalkan tadi kita kalah 2-1, menurut gue tetap kita harus apresiasi. Plus poinnya kita 1 poin, dapat 1 poin, itu rasa menang sekali. Ya ingat, jangan bandingkan kita dengan tim-tim negara yang sudah kuat secara fondasi. Kita ini masih sangat berkembang lawan Ekuador di Amerika Latin cukup diperhitungkan. Kemarin aja di Piala Dunia Senior dia masuk, ya kan? Artinya ini bukan tim yang ecek-ecek sama sekali. Jadi good job kalau menurut gue untuk Coach Bima Sakti dan juga pemain-pemain yang bermain. Welber di situ juga kelihatan walaupun fisiknya masih ringkih, tetapi secara pemain dia cukup solid. 103 menit dia juga cukup kuat lah secara fisik, secara stamina. Dia cukup versatile. Mungkin pertandingan pertama semua masih masih demam panggung dan sebagainya, that's okay. Itu hal yang sangat wajar, tapi kita lihat di pertandingan nanti lawan Panama dan juga Maroko bagaimana perkembangan dari timnas ini. Yang jelas di pertandingan pertama untuk parameter pertandingan pertama U17 tadi sudah menunjukkan permainan yang menurut gua maksimal. Walaupun di babak kedua ya memang drop secara overall, tetapi ya itu bukan kesalahan Coach Bima. Kembali lagi, itu ya bagian ya fisik, stamina ya, dan untuk usia U17 tidak boleh terlalu dipaksakan stamina. Kita ingat, gak usah jauh-jauh, Arda Güler di Real Madrid 18 tahun baru masuk dapat latihan berat, yang cedera 4 bulan sudah. Jadi nggak bisa kita paksakan langsung latihan fisik berat. Dan STY pun kalau pegang tim nggak langsung latihan berat, yakin gue tidak langsung fisik berat karena memang usianya tidak baik untuk memaksakan usia muda langsung dituntut fisik yang berat, nanti cedera, lebih rentan cedera. Kita nggak bisa menyamakan fisik kita harus sama kayak Ekuador. Secara postur, secara genetik kita memang udah kalah. Jadi itu bukan kesalahan pelatih, bukan kesalahan pemain, itu natural. Yang jelas kita bisa mengimbangi tim yang menurut gue terkuat di grup ini, Ekuador. Ya kita lihat nanti menghadapi tim-tim lain seperti apa. Oke, by the way tadi VAR juga menyelamatkan kita untuk pertama kalinya kita menggunakan VAR, which is good. Nggak ada kontroversi apa-apa. Jadi ya pertandingan tadi cukup deg-degan, ya cukup enak juga untuk disaksikan. Dan semoga di pertandingan kedua kita jauh lebih baik secara koordinasi, secara passing, secara stamina. Oke, segitu dulu, good job.
sekali lagi layak kita apresiasi daripada kita menghujat dan sebagainya. Ya kita harus realistis juga bahwa kita secara tim bukan unggulan, tapi kita menunjukkan bahwa kita bisa fight, kita bisa mengimbangi tim yang menjadi unggulan di grup A. Salam sepak bola Indonesia.